Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, hari ini Bapak Ibu ada dua berita baik yang sudah kami rangkum. Ini untuk persiapan Bapak Ibu terkait validasi info GTK di triwulan 3. Jadi TPG tunjangan sertifikasi triwulan 3 akan dilakukan lagi validasi info GTK dalam waktu dekat Bapak Ibu. Itu estimasinya diperkirakan sekitar bulan Agustus karena September itu sudah mulai pencairan sesuai juknisnya. Nah, terkait validasi info GTK ini ada dua berita baik untuk semua guru sertifikasi Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu ya, yaitu pengakuan jam sebagai wakasek yang sekarang sudah bertambah. Kalau dulu wakasek yang diakui ya, itu cuma satu wakasek di sekolah yang misalnya cuma rombelnya hanya 6, rombelnya hanya 6, itu diakui satu wakasek saja. Nah, sekarang bahkan 3 rombel pun, 3 kelas pun dalam sekolah itu bisa diakui 3 wakasek untuk SMP Bapak Ibu dan 4 wakasek untuk SMA. Seperti apa lebih lanjutnya detailnya ini kami sampaikan. Kementerian Pendidikan itu merilis Dapodik versi 2025C. Ini versi terbaru Bapak Ibu, sebelumnya 2025B. Nah, apa yang terbaru dari Dapodik ini? Ya, di sini disebutkan bahwa, nah di sini Bapak Ibu, di bagian perbaikan ya, kita bisa lihat sama-sama, kami zoom ya. Nah, ini berikut adalah daftar perbaikan aplikasi Dapodik versi 2025C. Jadi yang diperbaharui adalah ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, validasi terkait perhitungan wakil kepala sekolah. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Kami akan jelaskan secara detail sebentar. Yang kedua yang diperbaharui adalah validasi PKL untuk kelas 13 bagi SMK. Kemudian yang ketiga isian MPWP PTK menjadi 16 digit. Nah, ini 3 yang diperbarui. Yang pertama tadi adalah terkait perhitungan wakil kepala sekolah. Kita umumnya selama ini mengenal terkait ke wakil kepala sekolah itu dibawa dari 9 rombel itu kan satu waka saja Bapak Ibu, satu wakil saja. Nah, ada pembaharuan. Dan hal ini juga dijelaskan oleh admin dari Info GTK ya, melalui siaran Mimin di balik layar ya, nama akunnya. Bapak-bapak ini adalah salah satu admin validasi Info GTK Bapak Ibu. Nah, kami sudah breakdown, kami sudah uraikan beberapa poin yang disampaikan oleh beliau terkait versi baru Dapodik 2025C ini. Jadi ada 4 hal baru yang kami uraikan, yang kami rangkum dari penjelasan Bapak tadi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sudah diakui 3 wakasek di SMP. Umumnya kan satu wakasek saja Bapak Ibu. Untuk mendapatkan 2 wakasek minimal kan 10 rombel. 1 sampai 9 rombel itu satu wakasek saja. Wakasek kurikulum kan ya Bapak Ibu yang terbaca di Dapodik jamnya. Nah, kalau mau 3 wakasek itu minimal 19 rombel. Itu regulasi selama ini di Dapodik selama ini. Nah, itu diperbaharui. Sekarang Bapak Ibu bahkan 3 rombel saja itu sudah bisa 3 wakasek di SMP. Ini kan menarik Bapak Ibu. Ini yang kami maksud mempermudah karena selama ini banyak teman-teman guru yang lama di kode 02 menunggu pencairan nanti di akhir-akhir karena jamnya tidak mencukupi 24 JP di sekolahnya kan seperti itu. Nah, sekarang sudah diakui 3 wakasek di SMP. Yang kedua adalah untuk SMA SMK itu sudah diakui bisa 4 wakasek. Nah, SMA 4 Bapak Ibu. Meskipun 3 rombel minimal itu sudah bisa 3 wakasek. Jadi kelas 1 rombel, kelas 2 1 rombel, kelas 3 1 rombel ya. Sekolah-sekolah kecil itu bisa 4 wakasek untuk SMA, SMK Bapak Ibu. Sebelumnya kalau di bawah 9 rombel juga itu kan 1 wakasek ya. Nah, ini sudah dirubah di Dapodik baru, itu sudah terbaca patch-nya. Jadi bisa 4 wakasek di SMA. Bahkan sekolah dengan 3 rombel pun, ini yang kami sampaikan tadi, sekolah dengan 3 rombel pun diakui 3 wakasek di SMP, 4 wakasek di SMA, Bapak Ibu. Dan yang paling penting juga terkait wakasek ya di Dapodik ini, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan tambahan 12 jam ya dari wakasek, itu TMT-nya harus 2024 atau 2025 yang diinput TMT-nya, kemudian nomor SK-nya tetap harus diisi. Ya, jadi nomor SK tetap harus diisi. Kemarin banyak teman-teman guru yang tiba-tiba kaget, kok tidak valid, tidak terbaca jam wakaseknya. Ternyata TMT-nya itu tidak diperbaharui, jadi masih yang lama, dibawa dari 2024. Nah, ini harus diperbaharui, TMT minimal 24 atau 25.
Nah, kemudian nomor SK-nya juga tetap harus diisi. Jadi ini kabar gembira tentunya, karena banyak teman-teman guru yang selama ini sulit pencairan. Nah, ini dipermudah untuk menuju pencairan karena jam Wakasek sudah diperbanyak di sekolah. Jadi bisa Wakasek. Kurikulum kan oke, selama ini diakui. Mungkin ya ke Wakasek kesiswaan, Wakasek Sarpras, ya Humas, itu bisa Bapak Ibu. Referensi pembahasan kita tadi Bapak Ibu berdasarkan penjelasan dari info dari admin tim validasi ya yang kita lihat sama-sama. Nah, ini kabar baik yang pertama Bapak Ibu, dan ini sudah berjalan di semester 1 kemarin. Kemudian kabar baik yang kedua, selain tugas tambahan utama tadi sebagai Wakasek ya, tugas tambahan lain yang ekuivalen, sekarang juga Bapak Ibu semakin banyak yang bisa dimanfaatkan. Nah, bahkan keaktifan di organisasi guru, kalau Bapak Ibu aktif di PGRI atau di IGI, atau Bapak Ibu terlibat dalam kepanitiaan sekolah, itu bahkan dihitung jamnya sebagai ekuivalen dengan tatap muka. Seperti apa rinciannya berikut ini kami sampaikan juga. Nah, ini lebih detail, ini perlu disimak oleh semua guru sertifikasi terkait tugas-tugas tambahan yang ekuivalen atau dihitung linear ya untuk pemenuhan 24 jam guru. Nah, ekuivalensi tugas tambahan lain yang pertama wali kelas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu wali kelas itu setara dengan 2 jam tatap muka. Pembina OSIS itu 2 jam, pembina ekstrakurikuler 2 jam, koordinator pengembangan kompetensi 2 jam, pengurus bursa kerja khusus untuk SMK ya, itu ketua 2 jam, personil 1 jam. Guru piket itu 1 jam Bapak Ibu. Pengurus LSP pihak pertama 2 jam untuk ketua, kepala bagian 1 jam. Koordinator pengelolaan kinerja guru. Jadi kan kita ada kinerja ya, pengelolaan kinerja setiap tahun, kita 1 kali setahun di tahun ini. Nah, itu ada koordinatornya tuh. Itu setara 2 jam tatap muka. Jika guru lebih besar dari 10 orang atau sama dengan 10 orang. Koordinator P5 Bapak Ibu itu juga dihitung setara 2 jam pelajaran. Kemudian ada koordinator pembelajaran pendidikan inklusi. Nah, itu 2 jam tatap muka. Kemudian dengan syarat pelatihan lanjutan ya. Kemudian TPPK, perlindungan ya, pencegahan kekerasan seperti itu. Ketua 2 jam, anggota 1 jam. Kemudian pengurus kepanitiaan acara di sekolah 1 jam tatap muka per jabatan 1 bulan. Pengurus organisasi bidang pendidikan, kalau Bapak Ibu aktif di organisasi PGRI, IGI, dan seterusnya, itu kalau pengurus nasional 3 jam, provinsi 2 jam, kabupaten kota 1 jam. Atau di MGMP itu kan juga termasuk. Nah, seperti itu. Tutor pendidikan kesetaraan 1 jam, Bapak Ibu tatap muka. Kemudian instruktur, narasumber, fasilitator program kompetensi nasional itu 1 jam tatap muka kalau Bapak Ibu aktif sebagai narasumber di kabupaten kotanya atau di provinsinya, itu dihitung juga. Kemudian Bapak Ibu terlibat juga dalam peserta program pengembangan kompetensi terstruktur itu 1 jam. Kemudian Bapak Ibu koordinator KKG atau MGMP. Nah, ini setara dengan 1 jam tatap muka. Kemudian pengurus organisasi masyarakat non politik 1 jam tatap muka. Jadi termasuk Bapak Ibu ketika aktif di masyarakat ya, organisasi masyarakat yang basisnya non politik itu bahkan dihitung 1 jam tatap muka. Kemudian pengurus organisasi pemerintahan non struktural juga 1 jam tatap muka Bapak Ibu.